Hai guys, selamat bertemu lagi dengan Mimin di channel Nona Yuki. Channel ini berisi cerita-cerita silat romantis yang menyentuh hati dan mendebarkan. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2031. Di dalam ruang bulan kuno, kekuatan sumber asal milik Fang Yi memancar keluar dengan derasnya. Luo Xiu tentu saja tahu apa artinya hal ini. Bersamaan dengan itu, fluktuasi aura di tubuh Fang Yi juga melonjak drastis. Hampir dalam sekejap mata, fluktuasi kekuatan Dao di tubuhnya telah melampaui pembuktian Dao tingkat 3. Hal ini membuat wajah ketiga bayangan semu leluhur raja berubah drastis. Leluhur raja bertiga kepala 6 lengan itu tiba-tiba bergerak. Keenam telapak tangannya secara bersamaan melancarkan sebuah teknik segel yang teramat kuat, menekan langit dan bumi, serangannya menutupi segalanya, menerjang untuk menyelimuti Fang Yi. Hentikan dia! Leluhur abadi Gujun berteriak keras. Seketika itu juga, banyak ahli kuat dunia abadi menyerang secara bersamaan. Meskipun kekuatan individu mereka jauh di bawah ketiga bayangan semu leluhur raja, namun jika bersatu, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Boom! Diiringi suara dentuman keras, 6 teknik segel itu berhasil dihadang di udara. Penjara tanpa wujud, kedua tangan leluhur abadi Gujun membentuk segel. Simbol-simbol Dao besar yang berkilauan memadat, dan semua simbol itu saling terhubung membentuk rantai, melilit ke 6 lengan leluhur raja tersebut, seolah ingin membelenggunya. Leluhur raja itu mendengus dingin. Dari mulutnya keluar suara Dao, dan cahaya dewa yang tak terhingga membubung dari tubuhnya, berubah menjadi api yang membakar rantai simbol tersebut. Simbol-simbol yang memadat dalam rantai itu pun ikut bersinar, keduanya saling berlawanan. Namun pada akhirnya, kekuatan bayangan semu leluhur raja lebih unggul. Tidak lama setelah kebuntuan itu, rantai simbol yang melilit ke 6 lengannya semuanya terbakar menjadi ketiadaan oleh api cahaya dewa. Meskipun tidak berhasil melumpuhkan bayangan semu leluhur raja tersebut, para ahli kuat dunia abadi telah berhasil mengulur waktu bagi Fang Yi. Dung! Suara gemuruh yang mengerikan menggema. Dengan suntikan dan pemberkatan energi dewa yang tak terbatas, mata Fang Yi tiba-tiba terbuka. Seberkas cahaya laksana pelangi dewa memancar dari pupil matanya, sepanjang 3 kaki, padat bagaikan pedang dewa yang hendak membelah langit. Terlihat ia melangkah maju, dan dalam sekejap muncul di hadapan bayangan semu leluhur raja bertiga kepala 6 lengan itu. Satu jarinya menunjuk, langsung mengandung wilayah Dao yang maha luas dan kuat, menekan seluruh aturan ruang dan waktu di sekitarnya. Di ujung jari Fang Yi, muncul berbagai fenomena aneh. Seolah ada galaksi yang lahir dan musnah, kekacauan yang terbuka, alam semesta yang berevolusi, dan keajaiban Dao yang tak berujung. Serangan ini tampak sederhana, namun di mata ketiga pasang mata bayangan semu leluhur raja itu, serangan ini jauh lebih mengerikan daripada gabungan serangan para ahli dunia abadi tadi. Lawan! Ia berteriak keras. 6 senjata yang dipegang oleh ke-6 lengannya bersinar serentak, seolah memegang 6 matahari di jari jemarinya, memancarkan cahaya yang menyilaukan untuk melawan satu jari Fang Yi ini. Traang! Dalam sekejap, jari Fang Yi berbenturan dengan 6 senjata yang laksana matahari itu. Tampak hanya satu jari, namun kenyataannya bagaikan pedang dewa yang mengguncang dunia, ketajamannya terungkap sepenuhnya, menebas segala sesuatu di dunia ini. Pada saat benturan, energi dewa yang tak terbatas meledak, berubah menjadi riak yang menyebar ke segala arah. Kekuatan dan tingkatan serangan ini telah melampaui level guru besar. Hanya gelombang sisanya saja sudah membuat para ahli kuat dunia abadi yang dipimpin oleh 2 leluhur abadi terpaksa mundur satu persatu. Bayangan semu leluhur raja bertiga kepala 6 lengan itu mengerahkan seluruh tenaganya, mencoba menghancurkan jari Fang Yi dengan serangan terkuatnya. Cahaya! Ke-6 senjatanya semakin menyilaukan, laksana bintang yang terbakar abadi, menerangi langit dan bumi. Namun Fang Yi saat ini sudah berbeda dari sebelumnya. Dengan meminjam harta karun yang lebih kuat sebagai wadah, kekuatan yang bisa ia kerahkan saat ini hampir mencapai tingkat leluhur raja, pembuktian Dao tingkat 4. Puff! Detik berikutnya, ketiga kepala bayangan semu leluhur raja itu meraung serentak. Raungan itu mengandung ketidakrelaan dan kemarahan. Tubuh raksasanya terpental ke belakang, dan 3 lengannya meledak hancur. Semua ini belum berakhir. Setelah memukul mundur dan melukai parah satu bayangan semu leluhur raja hanya dengan satu jari, Fang Yi menggoreskan jarinya di udara. Sebuah roda perak seperti bulan purnama kuno muncul, berputar menebas ke arah bayangan semu leluhur raja cahaya ungu. Leluhur raja cahaya ungu berusaha melawan sekuat tenaga, namun ia sama sekali bukan tandingan, dan juga ikut terpental.
Segera setelah itu, Fang Yi menyerang leluhur raja yang dikelilingi bintang-bintang. Terdengar ledakan memekakkan telinga, sebagian besar bintang yang mengelilingi tubuh lawan hancur. Ia dipukul hingga terguling dan terpental jauh, meruntuhkan entah berapa banyak gunung dan sungai. Semua ini tampak berlangsung lama, namun sebenarnya terjadi hanya dalam sekejap mata. Dan dalam waktu sesingkat itu, Fang Yi menyerang 3 leluhur raja sekaligus, memukul mundur dan melukai mereka parah. Kekuatan dewanya tak tertandingi. Saat ini, bukan hanya para ahli dunia abadi yang terkejut, ahli ras penelan roh itu juga tercengang. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang menurutnya setara dengannya, ternyata bisa sekuat ini. Ketiga bayangan semu leluhur raja kembali berkumpul di kejauhan, wajah mereka semua tampak sangat suram. Bagaimanapun mereka hanyalah wujud bayangan semu, bukan tubuh asli. Energi dewa yang diberkati dalam bayangan semu akan terus terkuras dan tidak bisa bertahan lama. Seperti saat ini, wujud fisik mereka sudah jauh lebih samar dibandingkan awal kemunculan, dan bisa runtuh kapan saja. Kukira hanya dengan bayangan semu kita turun, kita bisa menyapu bersih segalanya di dunia yang hancur ini dan mengambil harta karun itu. Benar, tak disangka masalahnya jauh lebih pelik dari yang kita bayangkan. Selain ada ras penelan roh yang bersembunyi di sini, ada juga orang yang lebih kuat lagi. Auranya sudah sangat berbeda dari tadi, hampir melangkah ke tingkat leluhur raja tahap 4. Kecuali kita menggunakan cara lain, kita tidak akan punya kesempatan. Ketiga leluhur raja saling berkomunikasi. Harta karun di dunia ini tidaklah biasa, jika bisa mendapatkannya, itu adalah keberuntungan besar bagi mereka. Kita sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun yang panjang demi mendapatkan benda itu. Bahkan jika harus mengorbankan sumber asal, kita harus mendapatkannya. Sayang sekali tubuh asli tidak bisa turun. Meskipun formasi yang menyegel dunia ini tingkatnya tidak tinggi, tapi fondasinya menggunakan harta karun itu. Kita juga harus bersyukur, jika formasi tingkat leluhur raja yang dipadukan dengan harta karun itu sebagai fondasinya, bahkan proyeksi kita pun tidak akan bisa masuk. Dalam sekejap, ketiga leluhur raja saling bertukar pikiran melalui kesadaran ilahi, lalu membuat keputusan. Ketiga bayangan semu mereka serentak membentuk sebuah segel aneh. Ruang dan waktu yang jauh seolah terbuka sebuah lorong. Energi dewa yang tak terbatas melintasi penghalang ruang dan waktu, menerobos datang, dan turun ke tubuh mereka. Aura mereka semakin kuat, wajah leluhur abadi Yuan Gu sedikit berubah. Ia tentu saja bisa melihat bahwa ketiga musuh kuat ini hanyalah proyeksi yang turun, bukan tubuh asli. Hanya dengan proyeksi saja sudah sulit dilawan oleh dirinya yang berada di pembuktian Dao tingkat 3, ini. Menunjukkan betapa kuatnya tubuh asli mereka. Kini kekuatan ketiga musuh kuat ini kembali meningkat, tak diragukan lagi akan membuat situasi semakin pelik. Boom! Hanya dalam waktu singkat, proyeksi ketiga leluhur raja kembali memadat menjadi nyata. Dan kali ini, mereka sepertinya tidak lagi dalam wujud bayangan semu, melainkan seolah memadatkan tubuh fisik yang nyata, bukan lagi proyeksi, melainkan seperti penjelmaan. Fang Yi menatap pemandangan ini dengan datar, tidak berusaha mencegahnya. Para ahli dunia abadi melihat wajah Fang Yi yang tenang, dan mereka pun menjadi sedikit lega. Bagaimanapun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Fang Yi benar-benar luar biasa dan disaksikan oleh semua orang. Bersambung.